Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risdiarto, Kepala SD Negeri Kersana 02, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan mengimbaskan hasil bimbingan teknik guru belajar seri AKM Januari tahun 2021. Untuk itu saya ucapkan selamat menikmati dan menyimak video ini. Pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau disingkat AKM di SD Negeri Kersana 2, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Risdiarto SPDMD. Mengapa ini perlu saya jelaskan ke Bapak Ibu? Kebetulan saya sudah mengikuti kegiatan ini sehingga biar Bapak Ibu termotivasi untuk mengikuti dan untuk memperdalam apa itu AKM. Nah, latar belakang dari kegiatan AKM ini, jadi dari hasil program ini bahasa Inggris ya, for International Student Assessment atau disingkatnya PISA tahun 2018, ini membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah itu kurang memadai. Sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Kemudian menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk itu pada tahun 2021 ini asesmen nasional atau disingkat AN ini akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah atau madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi akan menilai terhadap mutu setiap sekolah, bukan individu per siswa. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar. Jadi mutu itu diambil dari hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu tentang literasi, membaca, dan numerasi, bilangan, matematika, dan karakter. Itu 3 komponen itu, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi asesmen nasional itu nanti diambil dari 3 komponen, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ruang lingkup asesmen nasional, jadi yang pertama itu asesmen kompetensi atau AKM, itu yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian survei karakter itu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan keterbiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Itu 3 komponen ini. Nanti dari 3 komponen itu akan ketahuan mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Ini asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaatnya, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu.
Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Ini tujuan dan manfaat dari asesmen nasional. Kemudian kita akan membandingkan asesmen nasional dengan ujian sekolah. Dulu ujian sekolah sudah berjalan lama. Ini tahun 2021 ini sebagai pengganti, tapi bukan pengganti secara keseluruhan. Ini asesmen nasional. Ini perbandingannya. Ini dari tujuan pelaksanaan. Kalau asesmen nasional ini untuk mengevaluasi mutu terkait sistem pendidikan dan satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional itu dulu tujuannya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Ini jelas beda ya. Kalau ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kalau tujuan asesmen itu untuk mutu terkait satuan pendidikan, lembaganya, instansinya. Jenjang penilaian asesmen nasional ini SDMI, SMP, SMA. Ya. Sedangkan kalau ujian nasional itu kemarin ada hanya SMP, MTS, SMA, dan MA. Untuk SD menggunakan USBN, ujian sekolah berstandar nasional. Levelnya juga kalau dulu yang sekarang asesmen nasional itu SD kelas 5, SMP kelas 8, SMA-nya kelas 11. Sedangkan ujian nasional itu tingkat akhir pada setiap jenjang. SD yang kelas 6, SMP kelas 9, SMA kelas 12. Ini untuk siswa yang nanti akan menjadi sasarannya. Subjeknya kalau asesmen nasional ini survei atau sampel. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Yang mengacak siapa? Yang mengacak dari kementerian, ya, Dapodik. Kalau ujian nasional, sensus semua siswa mengikuti UN. Kemudian jadwal pelaksanaannya. Jadwal pelaksanaan kalau ujian nasional kemarin 3 hari. Kalau SD ya, SD 3 hari. Kalau sekarang nanti hanya 2 hari. 2 hari. Hari pertama khusus SD itu tes literasi, tes membaca. Jadi kaitannya dengan bacaan-bacaan, waktunya 75 menit. Kemudian di jam keduanya survei karakter 20 menit. Hari keduanya tes numerasi, menghitung matematika, waktunya 75 menit. Kemudian yang jam keduanya survei lingkungan belajar, waktunya 20 menit. Itu jadwal pelaksanaan. Kemudian komponen AKM literasi membaca. Ini ada konten, proses kognitif, dan konteks. Kontennya ada teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi ini teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan fiksi itu bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan renungan kepada pembaca. Ini nanti AKM literasinya ada 2 konten ya. Kemudian komponen AKM numerasi ini kontennya ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian. Ini ada 3 komponen. Prosesnya proses kognitif dan konteks. Ini komponen numerasi. Kemudian hasil AKM ini dilakukan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Itu kelompok yang paling perlu mendapat bimbingan, yaitu perlu intervensi khusus. Kemudian yang kedua kelompok dasar,
3 cakap, kelompok yang tertinggi kelompok mahir. Ini hasil nanti KM yang akan dilaporkan. Kelompok yang perlu diintervensi khusus ini murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi FDC yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Jadi murid yang belum mampu menemukan dan mengambil informasi yang ada pada bacaan itu berarti dikategorikan siswa perlu intervensi khusus. Sedangkan kalau murid yang mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana ini dikategorikan kelompok dasar. Kemudian kelompok yang cakap yang bagaimana? Itu murid yang mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Jadi yang anak itu sudah sampai membuat simpulan itu dikategorikan siswa itu cakap. Kemudian yang paling tinggi itu mahir. Mahir itu murid yang mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Jadi mampu mengintegrasikan, bisa mengevaluasi isi, mengevaluasi ini kita jadikan mahir siswa yang. Kemudian yang numerasi juga ada 4 kelompok. Perlu intervensi khusus, kelompok dasar, kelompok cakap, dan kelompok mahir. Yang intervensi khusus ini murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Ini terbataslah siswa kemampuannya. Sedangkan kalau yang kelompok dasar ini murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk bersamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menjelaskan masalah matematika sederhana yang rutin. Ini dasar. Yang cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Sedangkan mahir, kelompok mahir ini murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta rutin non rutin berdasarkan konsep matematika yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.